Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Ya, terima kasih buat Bapak Ibu dosen, terutama yang menyempatkan diri hadir, juga buat abang-abang dan kakak-kakak alumni Geomatika dan konsentrasi teknik Geomatika Poli Batam yang sudah bersedia hadir di acara kita yang pertama dari hasil obrolan santai kita di grup WhatsApp sebelumnya. Akhirnya muncullah acara-acara ini untuk saling berbagi ke teman-teman adik-adik kita mahasiswa Poli Batam, khususnya Geomatika, tentang bagaimana kemudian prospek dunia kerja atau apa yang bakal mereka hadapi di dunia kerja setelah lulus dari Geomatika. Nah, yang akan sharing pada hari ini ada Bang Yulianto sama Bang Rica yang nanti bakal sharing, tapi sebelumnya tentu ada pertanyaan-pertanyaan yang mendasar daripada alumni, kenapa kemudian kita coba untuk saling temu sapa. Tentunya ada harapan dari teman-teman setelah ini ada gebrakan baru dari para alumni untuk menampung kemudian lulusan Geomatika di dunia kerja, agar kita semua, terutama adik-adik kita, ketika lulus sudah punya tempat mengadu, tempat berbagi. Bang, saya pengen kerja di sini, saya pengen kerja di sini, saya bisa temui siapa ya? Mungkin begitu nantinya harapannya dari lingkup kita sebagai alumni Geomatika Poli Batam. Nah, pertama-tama tentunya kita bakal dengar dulu sambutan dari Kaprodi Bapak Muhammad Zainuddin Lubis untuk kami para alumni dan juga untuk rekan-rekan kami mahasiswa Poli Batam yang masih aktif. Kepada Bapak Muhammad Zainuddin Lubis, kami silakan. Oke, terima kasih Mas Bro Ghazali ya. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya terima kasih sekali. Saya beri apresiasi kepada teman-teman alumni Geomatika ya. Jadi sebenarnya kalau saya mengatakan kita hapus saja nama konsentrasinya gitu ya. Jadi kita tetap namanya alumni Geomatika, karena dari kurikulumnya kita bisa klaim bahwasanya alumni-alumni yang di angkatan pertama kedua itu sebenarnya sudah sebagai lulusan kita gitu ya. Dan juga kemarin alumni dua angkatannya juga membantu kita dalam akreditasi gitu ya, sehingga akreditasi dalam prodi Geomatika itu mendapatkan nilai B. Nah, sehingga perlunya ataupun pentingnya kegiatan alumni ini adalah untuk meningkatkan bagaimana sih peran Geomatika gitu ya, untuk mendukung kegiatan pemetaan gitu ya, terus survei dan lain-lain di Indonesia. Harapannya ketika nanti kita selesai dari bincang-bincang ini, nanti kita itu bebas berkomunikasi, lalu nanti kita juga bisa namanya melakukan kegiatan-kegiatan rutin, seperti misalnya komunikasi untuk mencari tempat magang ya. Pertama itu tempat magang, karena memang kendala kita hari ini adalah susahnya mencari tempat magang. Ketika nanti senior-senior yang sudah lulus gitu ya, alumni-alumni kita mempunyai lokasi ataupun ya relasi gitu ya untuk magang adik-adiknya, itu sangat tepat, sehingga nanti bisa membuka namanya wawasan gitu ya, terus membuka juga namanya itu keinginan, wah ternyata Geomatika ini kerja seperti ini gitu ya. Jadi jangan sampai sempit ya, nanti peluang kerjanya itu seperti apa nantinya itu bisa jadi lebih luas gitu ya, sehingga nanti peluangnya kerja ini bisa menjadi relasi yang berkesinambungan ataupun terjadi hilirisasi ya antara senior ya, junior ya, dan juga mahasiswa ongoing. Nah, untuk mahasiswa ongoing dalam pembelajaran Geomatika, harapannya memberikan semangat gitu ya, memberikan semangat ke depannya, sehingga nanti mereka ini belajar walaupun di masa pandemi ini tetap belajar explore ya, ataupun otodidak ya. Nanti ke depannya dengan bimbingan ini, nanti mahasiswa ini akan bisa semangat dan akan bisa mengikuti abang-abangnya yang sudah bekerja gitu ya. Jadi sukses itu belum kita temui ya. Jadi untuk kita saat ini sukses itu sebenarnya belum ada. Sukses itu ketika misalnya kita sudah 10 tahun, 15 tahun bekerja gitu ya. Ketika misalnya alumni program studi kita itu sudah menjadi manajer gitu ya, terus HRD ya gitu ya, dan lain-lain. Nah, jadi Geomatika saat ini alumni masih merintis, dan ini saya rasa waktu yang tepat gitu ya, waktu yang tepat untuk kita sama-sama mulai dari nol. Nantinya sehingga nanti kita akan menjadi keluarga yang erat gitu ya, tidak ada namanya gap-gapan,
Jadi tidak ada namanya lagi angkatan angkatan sebelum sesudah gitu ya. Sehingga nanti kita sharing informasi lebih oke, dan juga tujuannya adalah untuk melihat tracer study juga. Tracer study ini adalah melihat bagaimana sih peluang kerja di geomatika gitu ya. Serapan lulusannya gitu ya. Terus ketepatan dalam lulusan, sehingga nanti alumni-alumni geomatika ini harus memberikan peran gitu ya. Penting adanya karena untuk memperbaiki kurikulum kita. Misalnya ada yang kerja di offshore gitu ya, terus ada yang di inshore, terus ada yang di terestrial, di tambang dan lain-lain gitu ya. Sehingga nanti mata kuliah yang dirasa penting itu boleh kita masukkan. Itu nanti kita akan ada ke rapat selanjutnya, tetapi itu mempunyai atensi ataupun urgensi nanti, di mana mata kuliah ataupun mata pelajaran dianggap penting untuk sebagai modal apakah dengan menambah mata kuliah itu bisa mendapatkan peluang yang besar gitu ya. Jadi saya rasa ini sebuah bincang-bincang saja, bukan webinar ataupun apa-apa ya. Jadi palingan nanti Mas Gajali ya, Mas Pur Gajali itu nanti nampilin CV-nya abang-abang ini ya, abang-abang berdua ini. Jadi nanti bisa tanya-tanya aja. Jadi ini kita buat bincang-bincang ya. Jadi bukan sharing bahan, bukan ngajarin, tapi hanya sharing diskusi gitu ya. Sehingga nanti tidak ada namanya itu terlalu ya, tidak usah terlalu formal gitu ya. Ini kita buat santai saja ya. Jadi ini adalah momentum ya, momentum yang sangat baik ya. Jadi karena ini pandemi ya, jadi kita mempunyai momentum seperti ini. Kalau tidak pandemi kayaknya kita nggak bisa online seperti ini. Oke, saya rasa cukup itu Mas Gajali. Dan salam kenal semuanya ya. Jadi saya Muhammad Jainuddin Lubis gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa kenal semuanya gitu ya. Dan Anda semua, kita semua, teman-teman semua bisa menghubungi saya via WhatsApp gitu ya. Jadi saya unlimited lah. Semakin jam kecil semakin baik komunikasi saya. Jadi kalau semakin jamnya besar susah gitu ya. Oke, kepada narasumber ataupun pemateri bincang-bincang ini saya sangat berapresiasi atas waktunya. Dan untuk yang next, yang untuk series 2 gitu ya, siap-siap para senior, mungkin ada beberapa lagi nanti ya, ditunjuk 2 lagi gitu ya. Mungkin ada yang lain yang di offshore dan lain-lain seperti itu. Si Arif Binsar ya, ada Bang Arif Binsar juga di sini. Nah, ini mungkin yang kedua bisa nih, series kedua gitu ya. Terus lalu ada siapa lagi tadi? Si Bang Gio, ada Bang Gio. Geo masih anak baru tuh. Mungkin ya yang agak lama ya. Jadi biar kita bersihkan dulu yang lama baru masuk yang kedua. Nanti kita bisa kombinasi. Oke ya. Salam kenal semuanya. Semoga kita sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhammad Zainuddin Lubis. Kami menyapa dulu. Tadi kelihatannya ada Pak Oktav sama Pak Paroki yang baru join. Selamat bergabung Bapak. Begitu teman-teman semua, kita hari ini santai-santai saja, termasuk juga mungkin para alumni yang juga mungkin punya pertanyaan kepada Bapak Ibu dosen kita yang ada di sini juga boleh disilakan, atau mungkin saran dan kebijakan-kebijakan yang mungkin bisa diambil oleh Bapak Ibu dosen untuk kita semua para lulusan agar nanti dunia kerja bisa sesuai dengan kompetisi bidang masing-masing. Untuk adik-adik juga jangan segan untuk bertanya ke abang-abang kita yang di sini. Ada Bang Jul, ada Bang Gio, ada Bang Rica, tadi dilihat ada Bang Uki, ada Bang Ari juga dan kawan-kawan. Jadi nanti silakan untuk sama-sama bertanya. Sebelumnya tadi ada saran dari abang-abang kita, abang-abang kece kita. Sepertinya mereka kangen lihat adik-adiknya. Harapannya sih teman-teman semua bisa buka kameranya, yang memungkinkan untuk membuka kameranya biar sama-sama saling kenal dan abang-abangnya juga tahu. Ya, selanjutnya Bang Ganda ya, di mobil ya Bang Ganda. Oke, kami lanjut. Pertama kami minta Bang Jul dulu yang bakal sharing sama kita. Sebelumnya kami bakal nampilin dulu CV Bang Jul tentang pekerjaan beliau. Kami coba buka dulu. Oke, ini Bang Yulianto Sirait nama beliau. Teknik Geodesi dan Geomatika. Beliau tinggal di alamat beliau di Geraha Nusa Batam, mungkin yang dekat atau satu perumahan. Kemudian beliau lulusan Politeknik Negeri Batam, kemudian Institut Teknologi Malang 2016 sampai 2019. Pengalaman pekerjaan beliau, pembuatan aplikasi keuangan, kemudian pengukuran di BPN tahun 2017, pengukuran batimetri tahun 2017, kemudian Bang Jul juga main di tambang,
pengukuran batas tambang tahun 2018, kemudian di foto udara tahun 2018, pengukuran stockpile tahun 2018, dan ini katanya CP yang belum update. Terakhir kami dapat info kalau ini ternyata CP-nya belum update. Kemungkinan kalau diupdate sampai tahun 2020 bisa jadi lebih banyak pekerjaan beliau. Jadi begitu ya Bang Jul, nanti jangan sungkan-sungkan, kayaknya banyak nih link Bang Jul di tempat pekerjaan. Kemudian buat mahasiswa juga ternyata Bang Jul kita juga aktif di HMTI. Mungkin ada yang di HMTI, wakil ketua, kemudian forum mahasiswa Batam, dan terakhir anggota HMTI. Begitu profil singkat Bang Jul yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami silakan ke Bang Jul untuk bincang-bincang santai Bang sama kami. Kepada Bang Jul kami silakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Julianto. Saya alumni angkatan pertama ya, angkatan percobaan, kelinci percobaan di Politeknik Negeri Batam. Itu mungkin CV-nya itu berkat bantuan dosen-dosen tuh. Salah satunya Pak Faroki yang mengenalkan saya di dunia tambang. Kalau mungkin dulu pernah ketemu sama dosen-dosen UGM, itu adalah guru-guru besar saya yang mengajak saya ke dunia tambang juga. Mungkin yang sharingnya saya bingung nih mau sharing apa ya kalau ke apa, karena pengalaman juga masih kurang dan masih banyak yang harus belajar juga sih. Mungkin ada yang bertanya Bang, pengalaman apa itu, maksudnya mau sharing apa gitu, saya masih bingung. Nah sekarang Bang Jul kerja di mana Bang? Kita tanya aja lah ya. Oh ya, tanya jawab lebih baik. Ini kalau sekarang saya kerjanya nggak masuk di dunia geodesi lagi. Maksudnya nggak nyentuh ranah geodesi lah. Kita udah pensiun dari dunia geodesi. Oh, terlalu muda Bang. Bukan pensiun sih, kita mencari. Sekarang di mana Bang? Lagi freelance untuk ada beberapa kegiatan sih, masih freelance aja. Dan dia pensiun juga enggak sih, masih nunggu. Masih ada yang ditunggu gitu. Oke, terakhir Bang, ngerjain apa Bang? Yang berhubungan dengan geomatika? Terakhir saya di Geotronics, mungkin Pak Zen tahu itu di Geotronics itu banyak sih alat-alat yang bisa saya pelajari. Itu terakhir saya sales and support sekalian trainer di Geotronics. Oke, ini nggak promosi kan Bang? Enggak, ya kalau promosinya lebih baik. Enggak, saya sudah resign sih Pak. Oke. Bang, Abang kan dari oke lah, kita teknik geomatika, cuma kan dulu kan cukup jadi percobaan dari informatika ke geomatika. Hal yang membuat Abang kemudian bisa berubah dari informatika ke geomatika apa kira-kira? Mungkin rekan-rekan kita semua sudah menyadari itu promosi yang sangat baik ya dari dosen-dosen, apalagi dari Pak Sudra, itu promosinya sangat handal, dan Pak Faroki dan beberapa dosen-dosen lama lainnya memperkenalkan geomatika itu secara baik ke kita. Gimana lingkup geomatika ke depannya, gimana kerjaan-kerjaannya, mungkin dari sharing-sharing dosen tersebut kita dengan rekan-rekan itu pindah ke geomatika gitu Pak. Oke. Terakhir, pernah merasa menyesal nggak sih Bang akhirnya memilih geomatika? Dulu sempat karena dulu kita bingung nih, masih di ambang-ambang ya, kita kemana, basic kita di IT, kita sering buat aplikasi, tiba-tiba kita ngukur gitu. Maksudnya ngukurnya ini dengan alat seadanya gitu, dengan yang tiba-tiba kita, kan saya lanjut S1 di TN, dengan sama sekali kita nggak pernah nyentuh namanya GPS di Batam, tiba-tiba ini ada GPS, ini apa, kita biasa selama ini 10, tiba-tiba kok ada total station gitu. Oke. Ya nyeselnya apa ya, pertama kita sempat agak nyesel sih, dengar rekan-rekan mungkin beberapa juga ada yang nyesel juga sih. Kenapa gitu, kita nggak dikenalkan secara dalam, kita nggak ditahu teknologi baru itu seperti apa, dan lingkup kerja di geodesi itu seperti apa, kita nggak dapat gambaran hal itu. Kita cuma dapat gambaran, oh nanti geodesi kerjanya di tambang, oh nanti kita bisa kerjanya di batimetri, bisa kita mencari minyak, oh di sini ada kandungan minyak, kita cuma tahu hal-hal seperti itu, tapi yang kita alamin di lapangan itu jauh berbeda. Kita harus ukur ya, kalau yang pernah rasain pengukuran batas wilayah juga dia harus masuk ke hutan, orang masuk ke tambang kita harus naik ke stockpile, ke batu baranya, itu kan kita nggak tahu gitu, itu gambaran seperti itu. Dulu sempat nyesal, cuma sekarang sih enggak sih, maksudnya di dunia geodesi itu banyak sebenarnya yang bisa kita eksplor, seperti Reza Lendra itu di dunia offshore itu kawan kan. Ada juga di dunia hidup di dunia batimetri, ada waktu itu rekan juga pencarian kapal Sriwijaya gitu.
Wah, Maksudnya kalau kita udah tahu lingkup geodesi itu sebenarnya enak. oke. Menurut Abang, mungkin sudah pernah survei, kemudian juga berkecimpung dulu di bisnis yang menjual alat survei. Menurut Abang, geomatika atau geodesi itu potensinya apa sih, Bang? Yang perlu bisa kita jual sebagai alumni? Kalau potensinya ke depan itu sih sekarang kita mungkin dari segi teknologi ya, itu mungkin masih naik di data lidar sih, yang agak ke depannya bisa kita jual karena kan sekarang kita makin disuruh untuk pengukuran cepat, tepat dan akurat. Dan cepat ini itu kalau dalam alat-alat sekarang kan ada banyak data station robot atau apa, dan yang sekarang itu untuk mungkin dijual ke dunia Poltek mungkin bisa beralih ke data lidar sih untuk dalam pengukuran. Itu bagus untuk data leader ke depannya. Oke, bisa jadi saran untuk kami Pak di kampus. Oke Bang, dulu kan Abang bilang Abang tidak pernah megang alat, tapi sekarang alhamdulillah ada adik kita nih yang sedang belajar di geomatika sudah sangat luar biasa Bang dengan alat. Tidak hanya T0, ada total session, bahkan total sessionnya udah otomatis, kemudian ada GPS geodetik, kemudian di hidro juga mereka bisa gunakan multi beam, side scan, kemudian ada drone yang notabene kan sebenarnya bisa sangat membantu mereka sebagai lulusan punya potensi untuk bisa ikut survei. Nah, harapan Abang nih ke adik-adik kita nih, ya adik-adik lah ya, walaupun nggak terlalu jauh, ya adik-adik, apa yang harus mereka benar-benar gali dari alat-alat yang memang sudah tersedia di kampus nih Bang? Sayang kalau tidak dimanfaatkan dengan baik. Mungkin kalau saran sih ya, karena kita belum pernah merasakan alat-alat seperti itu di kampus, saya merasakan semua alat-alat yang disebutkan itu di dunia industri malah. Malah kalau di kampus kita, awal pertama kali survei, kalau nggak salah kita pakai Fishfinder itu. Mungkin Pak Faroki itu tahu, Pak Oktav juga tahu, kita dulu pakai Fishfinder. Dari Fishfinder sebenarnya paling penting itu konsepnya kan. Nah, kalau apalagi alat-alat sekarang itu jauh lebih bagus ya. Kalau saran saya sih dicoba diulik aja semuanya. Yang paling penting itu sebenarnya teori dasarnya. Kenapa pengukuran itu dilakukan? Terus bagaimana perhitungan pengukuran itu? Karena beberapa alat sih, alat apapun yang kita pakai tetap berpacu pada dasar teorinya itu. Mungkin itu sih. Oke. Nah Bang, ini nih Bang, sebagai lulusan geomatika nih, yang harapannya untuk adik-adik sih, sebagai lulusan geomatika yang setiap tahun itu melahirkan lulusan, sekarang itu sekitar 60-70 lulusan setahun ya Bang, setiap tahun melahirkan 70, sekitar itulah 70 lulusan. Nah, kami para lulusan coba bersaing di Batam nih, kan sulit nih untuk bersaing di Batam, sementara juga ada teknik sipil Uniba, ada lulusan lain yang juga kemudian lari ke Batam. Nah, apa yang membuat Abang kemudian berani untuk keluar dari Batam? Karena alamatnya Abang asli orang Batam nih sepertinya. Iya, benar asli orang Batam. Itu kenapa saya pengen keluar sih, salah satu pilihan inti utamanya saya bosan di Batam ya. Itu terus yang kedua kalau dari segi peluang sih, kita tengok dari segi peluang di Batam itu, karena dulu saya nggak ngerti batimetri, padahal peluang di Batam itu kebanyakan di batimetri. Nah, sedangkan yang kita itu belajar di teristris. Nah, kalau di teristris itu nggak usah maksudnya yang paling banyak itu kita bisa blend dari Kalimantan, daerah-daerah Sulawesi, itu seperti kayak banyak tambang emas, tambang batu bara, itu kan banyak. Nah, kenapa saya lari? Karena saya rasa peluang untuk dapat kerja di luar itu jauh lebih tinggi dibanding di Batam. Tapi sekarang di Batam kalau nggak salah udah ada buka tambang baru tuh. Cuman yang direkrut itu kalau nggak salah orang UGM. Bukan di Batam sih, di Bintan. Nah, mungkin para dosen siapa tahu bisa kenalan sama orang-orang tambang di Bintan, itu mungkin bisa jadi peluang bagi adik-adik biar nggak terlalu jauh lah untuk pergi ke Kalimantan ataupun ke Papua gitu. Oke, Kalimantan, Papua ya. Sebenarnya enak cari pengalaman Bang. Nah, kalau dari Abang nih Bang, untuk adik-adik kita nih, terutama mungkin apa sih yang perlu benar-benar diyakini bahwa kita itu punya potensi nih Bang? Karena banyak nih dalam satu kelas mereka merasa minder satu sama lain, atau
kemudian di kelas itu ada gap-gap tertentu, padahal sebenarnya kan contohnya kita nih para alumni aja berusaha untuk kumpul karena berusaha mencari jaring-jaring sosial kita. Nah, harapan Abang nih untuk adik-adik kita nih supaya tidak ada gap-gap gitu. Saran nih Bang, gimana? Kalau dari aku sih, Mas Saran itu gini, kalau misalnya kita prospek ke depan untuk geodesi lah, kalau dia takut kan mungkin mereka belum tahu ya gambaran geodesi ini bakal seperti apa, dengan lingkup kerja seperti apa. Kalau kita bilang potensi ke depannya, Indonesia mempunyai tambang nikel terbesar kedua kalau nggak salah ya. Yang stok nikel terbesar kedua. Itu yang ngukur orang siapa? Mungkin kita bisa pertanyakan, itu yang ngukur orang siapa? Itu yang memetakan orang siapa? Ya larinya ke geodesi. Terus dalam batu bara di Indonesia juga besar, itu yang selalu pengupdatean data-datanya itu siapa gitu loh. Maksudnya kalau dibilang prospek kedepannya bagus, terus Indonesia juga memiliki laut yang luas dan masih banyak belum digali lah gitu. Terus dengan energi terbarukan seperti geotermal, itu lagi banyak pengukuran geotermal kan, apalagi di daerah perbatasan Timor Leste atau apa itu kan masih ada pengukuran juga. Nah sebenarnya kalau kita bilang prospek kedepannya itu sangat bagus sih untuk geodesi ini. Oke Bang, kalau dari saya itu, tapi kita coba buka nih pertanyaan dari rekan-rekan alumni dan rekan-rekan mahasiswa yang atau mungkin Bapak Ibu dosen yang juga mau bertanya ke Bang Jul, menguji ulang Bang Jul ini. Kami silakan buat abang-abang, kakak-kakak atau mahasiswa yang ingin bertanya. Saya nanggapin dikit Ghazali. Oh ya, jadi silakan, memang Pak. Benar kata si Bro Jul ini ya. Jadi itu ada memang tambang yang lagi akan di running up ya gitu ya, running up di Bintan. Memang kita sekarang lagi mengajukan itu memang ke Bintan itu, terutama BP-nya ya, Badan Pengusahaan Bintan itu memang kita lagi ongoing juga ya. Jadi memang itu yang kita incar juga. Dan memang kita sekarang ini sebenarnya Jul ya gitu. Jadi banyak pekerjaan sebenarnya di bidang geomatika tuh harusnya kita dapat. Tapi notabene di Batam ini adalah kepercayaan ada menggunakan alamater Jawa gitu ya. Nah, sehingga kita di sini adalah penonton saja gitu ya. Dan hanya mendapatkan pekerjaan itu bisa dikatakan itu ya secuil ya. Secuil gitu kan. Nah, inilah tujuan kita nih sebagai alumni-alumni di sini gitu ya. Kita branding langsung gitu ya. Ketika misalnya kita punya tetangga gitu ya. Kita misalnya lagi di jalan ada melihat pekerjaan itu, kita harus yang namanya kita masih bocah ya, masih bocah kecil. Kita butuh namanya sistem tuh door to door gitu ya. Nah kalau Jul pasti ngerti tuh sistem market seperti itu gitu ya. Jadi dengan door to door ini ngelihat salah satu, 2 atau 3 orang yang memang punya skill yang baik gitu ya dan benar gitu kan, nantinya akan berkelanjutan tuh. Nah contoh kecilnya itu yang tambang dibilang Jul di Bintan, itu mudah-mudahan kita bisa center ya ke depannya ya, kita akan jajaki itu. Nah yang kedua ada lagi jembatan Batam Bintan gitu ya. Nah ini anggarannya sangat besar sekali gitu ya. Terakhir kemarin itu kami coba kerjasama dengan para konsultan gitu ya. Dan kita kan juga harus memahami juga namanya politik ya, politik dalam lelang gitu ya, politik dalam pemenang siapa gitu ya. Sehingga sebenarnya Batam ini Jul saat ini adalah keadaannya dilakukan penjajahan ya. Kebetulan Batam ini tuh selalu pekerjaannya di Batam itu diambil oleh orang-orang luar Batam. Nah ini menjadi masalah gitu ya. Nah sementara di Batam ini ada memiliki dua instansi yang selalu melakukan lelang project. Itu adalah Pemkot gitu ya. Yang kedua PP Batam gitu. Nah sehingga nanti mudah-mudahan gitu ya, dengan adanya kita di Batam gitu ya, saya dan dosen-dosen yang lain gitu ya, alumni-alumni yang lain. Jadi kemanapun kita berada gitu ya, kemanapun kita menginjakkan kaki, harapannya kita tetap membantu branding dalam geomatika kita ini ya kan gitu kan. Jadi misalnya orang-orang teman di BPN, kalau bisa pekerjaan-pekerjaan di BPN itu ya kita yang kerjakan gitu ya. Sehingga begitu ada portofolio itu kita ketemu dengan orang lain, maka kita akan mendapatkan rekan yang baru gitu kan. Nah misalnya ada pekerjaan-pekerjaan kecil nih, pelebaran jalan di Batam, walaupun dibayar berapapun, misalnya per hari cuma dibayar 150.000, 100.000, ambil saja dulu. Itu namanya sebuah branding kita. Kalau kita tidak berasal dari bawah, gimana kita bisa masuk tiba-tiba di tambang yang besar gitu kan. Nah jadi dengan adanya alumni ini kan saya tahu si Jul ini pernah nih portofolionya ke tambang gitu kan. Misalnya pekerjaan di Bintan itu running gitu kan, dan kita mendapat rezeki, nah saya bisa pakai dia nanti gitu ya. Jadi kita bisa join gitu kan. Nah yang lain juga seperti itu. Nah itu makanya kita butuhnya namanya komunikasi ya.
komunikasi yang interaktif. Nah, saya nggak percaya, saya masih percaya gitu ya. Jadi ibaratnya itu pasti ada salah satu di antara kita gitu ya, salah satu di antara kita itu punya kenalan ataupun saudara gitu ya. Jadi bisa dimanfaatkan. Wah, terbang nih. Kayaknya Ganda lagi di bandara nih. Ganda, halo. Terbang nih. Oke, mantap. Gitu ya. Jadi harapannya seperti itu tuh ketika kita sudah bekerja ya kan Jul gitu kan, dan juga Rika, terus yang Bang Arif dan lain-lain itu, ya itu maksud saya itu memang kita berpikir bahwasanya Pak, kami ini mau pengen itu kerja di tambang Pak, penghasilan sekian, tapi kan namanya hidup tuh step by step ya. Jadi jangan kita pengen kerja di mana-mana di perminyakan gitu tiba-tiba lompat gitu kan. Nah, sengaja kami adakan ini ya. Kami adakan ini melihat senior-senior di sini tuh masih hari ini dia belum mengatakan dia sukses gitu ya. Masih nggak ada apa-apanya gitu kan. Nah, makanya dunia survei itu seperti itu. Tidak setahun 5 tahun, tidak 10 tahun, tidak 15 tahun. Bahkan sampai 25 tahun, 30 tahun gitu ya. Bahkan sampai dia sudah menuju apa ya namanya? Uzur, nah baru dia sukses. Itu dunia survei, kita harus terima itu. Gitu loh. Itu menurut saya. Makasih Jul ya. Mungkin ada yang tanggapan yang lain, mahasiswa ataupun alumni yang lain? Ya, ada yang mau nanya ke Bang Jul kita ini? Oh, diam-diam aja nih. Saya mau nanya. Oh ya, silakan Cecep. Ya, izin bertanya. Saya Cecep dari Geomatika semester 3. Sertifikasi apa aja yang harus dimiliki oleh surveyor untuk terjun di dunia tambang maupun offshore? Udah itu aja, terima kasih. Oke, makasih Cecep. Gimana Bang Jud? Atau Bapak Ibu dosen juga nanti boleh nambahin. Mungkin yang aku memang nggak tahu banyak ya, mungkin ada menjawab dikit aja. Salah satu di dunia tambang yang sering kita incar itu adalah POP, pengawas operasional pertama. Itu sertifikat penting yang awal yang ingin kita punya ya. Kayak dulu saya pengen coba di POP juga. Mungkin kalau di offshore itu ada Reza Rendra bisa bantu jawab ya, karena kan saya nggak lingkup di offshore gitu. Mungkin kalau lingkup di tambang untuk pertama kali bisa kita coba itu di POP sih. Oke, gimana tuh Bang Reza? Bang Reza kita dengar? Wah, Bang Reza susah sinyal nih. Tambang susah. Monitor Reza. Oh, lagi kerja dia bilang. Oke, makasih Bang Reza. Lanjut Bang Reza kerjanya. Oke, kalau gitu nanti kita coba jawab yang terakhir, sama-sama kita coba kumpulkan pertanyaan yang banyak dulu. Sebelumnya kita lanjut dulu ya ke pemateri yang kedua, Bang Rica. Bang Rica ada? Halo Bang Rica. Wah, diam-diam baik. Masih di unmute tuh. Bang Rica, masih di unmute mic-nya. Apa ada Bang Rica di sini? Itu ada Jal. Di unmute aja Jal. Beliau nggak pakai nama Rica ya? Bang Rica pakai nama apa ya? Kabar Pak, katanya Lola Pak. Iya, nggak apa-apa, santai. Santai. Mungkin ada tanggapan dari yang lain. Entah Bang Arif tuh udah senyum aja saya lihat tadi. Bang Arif, ada Bang Gio juga tadi. Arif Binsar ini loh. Bang Arif Binsar ini muncul terus nih. Ayo, silakan. Mungkin yang lagi kuliah nih ada semester berapa aja nih ya? Gak usah main tunjuk-tunjuk dong. Gitu kan, santai-santai. Ini tadi pertanyaan banyak nih, ada si Doli nih, mau kerja di mana nih si Doli nih? Banyak banget pertanyaan, mau di Pertamina, mau di mana nih? Mas Ghazali, mungkin saya pengen bertanya sedikit. Oh ya, silakan Bapak Bais.
Ya, untuk Bang Jul, gimana ya sebenarnya caranya mendapatkan informasi terkait peluang geomatika gitu? Maksudnya kalau di Batam kan mungkin ada beberapa gitu, tapi gimana sih sebenarnya kita yang sebagai statusnya masih mahasiswa itu bisa mendapatkan informasi terkait geomatika? Entah itu magang, entah itu mungkin peluang kerja dan lain sebagainya gitu. Yang beneran istilah beneran memudahkan lah gitu. Mungkin bantu jawab. Ini kalau mungkin apa? Kalau dulu sih saya ke dosen ya. Yang pertama kali paling dekat itu saya di dosen. Kalau dulu pas zaman saya itu ada Pak Faroki yang mau bantu saya untuk masuk ke dunia tambang dengan mengirim saya untuk kuliah lah gitu, menyarankan kuliah. Tapi kalau sekarang kayaknya ada banyak sih grup-grup untuk apa ya, magang. Kalau di waktu pas saya di Malang, ya saya sering dengar itu sering dekat itu sama anak UGM. Itu mereka banyak ngasih-ngasih project, ngasih-ngasih link-link untuk proyek harian lah gitu, yang mereka nggak mau handle. Mungkin kalau saran saya sih coba discuss ke dosen-dosennya sama beberapa kenalan alumni-alumninya yang memang masih terjun di dunia geodesi. Itu sih kalau misalnya dari saya. Oke, Bang Jul, terima kasih. Berarti intinya tetap harus dari mahasiswa sendiri atau dari kita sendiri yang aktif gitu ya. Jangan menunggu gitu, tapi kita harus gerak gitu ya. Ya benar, kalau zaman kita juga kayaknya angkatan saya juga nggak ada yang nunggu ya. Itu kayak beberapa dulu kayak ada namanya Chandra juga nanya, Kak Arif juga nanya, kita itu nggak pernah ada nunggu project gitu. Malah saya dulu japri langsung ke Pak Rocky itu bagaimana misalnya saya untuk project, gimana apakah ada kenalan, terus saya japri langsung dosen-dosennya. Jadi nggak pernah nunggu, oh ini ada project ini, kita ngejarang malah nunggu. Baik, terima kasih Mas Jul ya. Sangat bermanfaat informasinya ya. Mungkin buat adik-adik juga berarti bisa dijadiin referensi gitu. Berarti dari semester 1 itu harusnya udah lebih aktif seperti itu. Terima kasih Mas Ghazali juga, Pak Zen Lubis juga. Ya, Pak Wais. Masih belum ya Bang Rica nih? Sambil nunggu Bang Rica, yang mau nanya-nanya juga boleh nih. Dilanjutin aja. Atau abang-abang yang mau sharing juga, ada Bang Gio, ada Bang Ari Kurniawan, ada Bang Uki tadi ya. Ada Bang Arif nih, masalah mic. Udah keluar ya? Sebenarnya kita Jul. Permisi Pak, saya mau nanya. Oh ya, lanjut. Oke, lanjut. Saya Otman Rambe dari Geomatika semester 1, Pak. Malam. Selamat. Ini saya mau bertanya, Pak. Panggil abang ya, Bang Jul ya. Dong, kan udah abang itu abang. Masih muda lah. Bang Jul itu pas saya tamat di Poltek Batam langsung lanjut apa pernah masuk ke dunia kerja itu atau memang langsung ngambil lanjutan ke Universitas Institut Malang ya? Ya. Kalau saya sih langsung itu kejebak sih sebenarnya. Jadi dulu awalnya saya memang nggak terlalu ingin kuliah. Saya dulu sempat lanjut di BMKG sih sebenarnya. Cuman gara-gara kawan-kawan juga lagi daftar di ITN Malang, ya udah berkas saya ikut kecampak ke ITN. Rupanya yang masuk di sana ya udah saya ikut gitu. Sebenarnya kalau dibilang dulu pengennya apa, saya pengennya kerja. Cuman karena terlanjur berkas masuk, udahlah sekalian jalan-jalan ke Malang. Itu sih, maksudnya kayak saya lanjut. Cuman selama kuliah, kita itu kayak ngambil beberapa proyek. Jadi kayak di Malang dulu pas zaman-zamannya kita itu kuliah itu agak lebih senggang lah gitu. Jadi ada 3 penilaian. Kalau penilaian pertama, penilaian pembelajaran, kalau kita belajarnya bagus kita nggak usah ujian. Penilaian kedua kita hanya ujian aja. Jadi beberapa rekan-rekan itu atau penilaian ketiga itu dipilihlah mana yang paling bagus, entah ujiannya atau pembelajarannya. Jadi dari kita itu banyak pilih itu di ujiannya. Jadi pas belajar kita itu sering ada misalnya ada proyekan sehari 2 hari kita kabur proyekan gitu sih. Kalau zaman dulu kita tuh enak sih pas kuliah. Makasih Bang. Oke Bang, sambil nunggu Bang Rica, saya lah nanya kalau gitu. Angkatan saya kan banyak nih, atau kita semua nih banyak lulusan D3 Geomatika. Nah,
cara untuk lanjut nih ke tadi abang mana ITM ya, teknologi Malang ya. Nah, ke Iya, benar. Malang itu berapa SKS kita harus nambah dan berapa semester minimal kita harus kuliah di sana? Kalau harusnya sih lupa ya berapa SKS, tapi kita itu di minimal 2 tahun. Kita nggak bisa 1,5 tahun. Hampir rata-rata UGM sih yang 1,5 tahun. Nah kalau kita karena ada basic ke IT-nya, jadi bagian-bagian IT itu banyak nggak diakui. Jadi kita itu 2 tahun kenanya. Walaupun saya realitanya saya itu 2,5 tahun, sama dengan rekan-rekan lainnya 2,5 tahun. Tapi kalau kita biasa itu minimal di 2 tahun. Kalau 1,5 tahun itu agak ribet paling, agak banyak lah. Tapi jarang sih kita nggak dikasih untuk skripsinya kalau untuk 1,5 tahun. Oke, gitu. Masih belum ada nih. Kami coba sapa dulu ya satu-satu. Ada Bang Rika ya, udah masuk dia. Gimana Bang? Udah bisa Bang? Bang, mic-nya belum dimatikan Bang. Unmute dulu Bang, mic-nya. Kan bisa aja kalau unmute itu. Ini di mana pilihannya? Nggak bisa, harus bertanya ke dia. Dia mau nggak unmute. Bang, mic-nya masih sampai dekat kali tuh mic-nya. Masih di mute itu, mic-mu Rika. Mic-mu itu coba dilihat di ininya. Di Pojok Zoom-nya Bang. kirinya. Oke, pojok itu kiri. dia. Sip. Ah, udah bisa. Keren. Bentar Bang ya. Oke Bang. Oke. Sebelum Bang Rika mulai, saya coba ingatin sudah ada link absen di chat Zoom-nya. Jadi buat rekan-rekan alumni dan para adik-adik silakan isi dulu chatnya. Kalau ditanya di situ ada pilihan tahun berapa lulus, isi aja teman-teman angkatan berapa begitu ya. Terima kasih. Silakan dilanjutkan Bang Rika. Jadi gimana Bang? Isi chatnya dulu itu. Oh enggak, lanjut aja. Kalau Abang lanjut aja. Santai. Oke, sip. Gimana nih Bang? Abang mau nampilin PowerPoint atau tanya-tanya aja? Kita dengarkan dulu lah Abang Koko tadi dulu kan. Tadi sedang lagi ngomong dia. Belum selesai dia kan? Udah selesai, lanjut darimu aja. Hah? Udah selesai Udah. Pak. Lanjut. Udah selesai kok? Bang Jul udah selesai, silakan Bang Rika lanjut. Iya gimana Bang tadi awalnya? Oke, kalau gitu, nah pertanyaannya Abang mau nampilin PWP atau tanya jawab nih? Kalau kita ngampilin PPT mungkin enggak. Cuman awal baru pengenalan baru kan. Oke, tanya jawab aja kalau gitu ya. Sebelumnya ya. sorry Bang ya. Cuman tadi ada kesalahan. Kita tanya jawab ya Bang? Ya boleh Bang. Oke. Nah. Soalnya ketinggalan tadi kan. Sorry. Pak Lubis. Ya, lanjut bro, lanjut. Ya sorry Pak ya. Pertanyaan pertama nih. Abang lagi di mana sekarang? Ini lagi stay di rumah. Mana Bang lokasi? Muhammad Ghazali. Ya Bang. Di mana lokasi Bang? Ini sekarang lagi stay di Pariaman di rumah orang tua. Oh, sedang ngerjain proyek atau enggak Bang? Sekarang lagi kosong Bang. Lagi selesai kemarin itu di Bengkulu. Di Bengkulu terakhir ngapain Bang? Coba sharing sama kami Bang. Boleh. Jadi di Bengkulu itu kemarin itu pengukuran PTSL. Ya halo. Oke lanjut Bang. Pengukuran kemarin itu di Lebong. Jadi proyek PTSL. Jadi agak ganjil ya rasanya itu di asisten surveyor kadastro berlisensi 10.000. Sebenarnya itu 10.000 itu target dari pengukuran. Oke. Jadi
awal mulai di Bengkulu bulan 2, selesai kontraknya itu nggak salah bulan 8. Bulan 8. Nah, Bang. Iya, itu yang pengalaman terakhir itu. Oke. Nah, tadi kan kayaknya lisensi berarti berhubungan sama sertifikat nih. Tadi ada Iya. juga adik-adik kita yang nanya Iya. tentang sertifikat, Bang. Nah, Heeh. Abang punya sertifikat apa aja nih, Bang, untuk terjun di dunia survei? Oh, gitu ya. Oh, mungkin penjelasannya itu, Bang, kalau untuk sertifikat untuk dunia survei cuman belum ada sih dari awal tamat kuliah ya. Belum ada punya sertifikat. Jadi aku jelaskan dari awal aja. Oke, lanjut, Bang. Sampai jadi mempunyai lisensi kan. Jadi di awalnya itu waktu masih kuliah. Jadi kuliah itu magang, ya waktu magang nggak salah tahun 2015. Jadi awal 2015 itu magang di Pekanbaru. Jadi magang berdua bersama Bang Widi ya. Bang Widi di CV Titik Survei. Jadi di sana itu kami magang di daerah Pos Pekanbaru. Kami berdua. Jadi awal mendapatkan lisensi itu ketika sudah selesai magang. Selesai magang di TNT Survei. Bentar, Bang. Ya, lanjut. Jadi selesai magang, nggak salah itu kami berdua sama Bang Widi itu mengikuti proyek di Bangkinang namanya, Sutet. Jadi selesai magang, balik lagi ke kampus. Setelah itu kami wisuda. Ya, kok error gitu ya. Oke, Bang. Ya, selesai. Tamat kuliah. Langsung diajak kerja, join lah di Pekanbaru lagi. Itu awalnya pertama itu ke Kalimantan Tengah, itu asisten surveyor juga di KPC, Kapuas Primokol, itu tambang batu galena. Aku masuk di tambang, Widi masuk di asisten dosen. Kita berbeda haluan. Tahan proyek, Widi langsung ke akademik. Itu ceritanya, Bang. Oke. Jadi di Kalimantan itu nggak salah aku itu kontrak 4 bulan. 4 bulan kita ada 6 orang ya. 6 orang itu 3 tim. Jadi di sana itu kami melakukan pengukuran topografi. Topografi yang secara detail ya. Selesai selama 4 bulan. Jadi kami balik ke Pekanbaru itu nggak lama balik selesai di Kalimantan Tengah. Jadi kami balik di Pekanbaru, kebetulan ada pembukaan ujian lisensi. Ya. Oh, itu awalnya ya. Ya boleh, itu ini mungkin di pertengahan, yang Kalimantan di pertengahan. Sebenarnya masih banyak juga yang awal-awalnya pengalaman itu. Oke lah, aku bacakan dulu Bang ya. Makasih Bang ya. Lanjut, Bang, lanjut. Oke, mungkin bisa dilihat abang-abang, bapak-bapak, kawan-kawan. Jadi pengalaman yang pertama itu tahun 2015 itu masih kuliah ya. Jadi awal penelitian yang diberikan oleh dosen
yaitu Pak Sudra selaku Kepala Jurusan Prodi. Yang didampingi oleh Ibu Siti Nurjayati sama Pak Arif. Itu penelitian habitat terumbu karang di Kepulauan Batam bersama 3 kawan kita, Binsar sama Rio Aris Menandar. Yang 2016 itu surveyor jalur Sutet, Pasir Putih, Garuda Sakti, Pekanbaru, itu Sumatera Jaringan 2, itu kurang lebih 3 bulanan. Yang ketiga itu surveyor Rirut jalur transmisi Sutet, Kula Namu, Binjai, Sumatera Utara. Jadi melakukan rirut juga, nggak salah itu ada 40 sepanan. 2016 surveyor topografi Ruwe PT Kapuas Primokol yang tadi yang saya bilang di Kalimantan Tengah. Jadi kita ada 3 tim. Yang 2017 itu surveyor RAW Sutet Padang Setembuan, Payakumbuh, 175 kafe itu tipe towernya ya di Tapanuli Utara. Jadi surveyor RAW ini maksudnya itu pembebasan ganti rugi. Berapa jumlah tanah yang diganti sama tumbuh-tumbuhannya. Yang 2017 lagi itu asisten surveyor kades lisensi yang 10.000 itu target kita cuman kemarin itu diinputkan juga untuk CV, jadi agak ganjil beda dari yang lain. Itu daerah Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru. Itulah awal pertama mengikuti PTSL. Jadi sebelum kita lanjut di PTSL, jadi masalah sertifikat tadi belum sampai saya ceritakan semuanya. Jadi pertama itu tahun 2016 akhir. Ya. 2017 awal bulan 3. 2017 bulan 3 yaitu ada surat edaran dari kementerian bahwasanya ada ujian kompetensi untuk seleksi surveyor kadastar. Itu yang ujian pertamanya tuh diadakan di Kota Pekanbaru. Jadi saya ikut waktu itu bersama pimpinan direktur di tempat saya bekerja di Trinity Survey. Itu linknya itu dulu dinamai oleh Pak Rocky bersama kawannya Bang Yudiono, sehingga saya bisa ikut magang di sana dan bekerja di sana dan menyerap ilmu-ilmunya. Terima kasih Pak Rocky. Tahun 2015 itu asisten surveyor kadastar yang di Kecamatan Pau, Kota Padang. Jadi selesai di Pekanbaru, tahun besoknya lanjut lagi ke Kota Padang di Kecamatan Pau. Itu target kita itu 10.000 juga, cuman terkendala nggak sampai 10.000. Tahun 2019 asisten surveyor kadastar itu dia ada di Kabupaten Merangin, Jambi. Tahun 2020 itu terakhir di Lebong. Jadi nggak capai 10.000 karena ada defisit anggaran, jadi dipotong 20%. Jadi target kita itu waktu di Kabupaten Lebong hanya 8.000 bidang. Halo Bang. Oke. Iya Bang, itu Bang. Oke, kayaknya cukup banyak nih pengalaman Bang Rica di dunia survei, berbeda dengan Bang Jul tadi yang akhirnya turun menjadi anak-anak bisnis, pengusaha ya. Itulah Bang, alhamdulillah. Mungkin Oke. itu hanya sebagian aja. Bang? Cuma di satu tempat aja gitu. Kayak di PTSL
cuman masih berturut-turut. Kalau Bang Koko udah banyak pengalaman daripada aku, Bang. Oke. Semuanya kayaknya sama banyaknya pengalaman berbicara tentang Iya, CP titian inti survei. Tiba-tiba iya, tadi grup kelas kami sedikit iya, ramai iya, iya. karena beberapa Iya, betul. rekan-rekan saya ada juga yang akhirnya magang di CP titian inti survei tersebut. Ada 3 atau 4 orang lah Bang ke sana. Jadi Oh, cukup heboh tadi. udah masuk, Bang? Enggak, mereka magang dulu Bang. Oh, iya, iya. Jadi Bang Ghazali angkatan keberapa nih, Bang? Kalau berbicara angkatan, bentuknya sudah prodi, Bang. Jadi kalau Iya, bentuknya sudah prodi, saya angkatan pertama. Tapi kalau bicara bentuknya masih di IF, masih, angkatan kedua. ya masih di IF saya angkatan ketiga kali ya, atau keempat. Hmm. Pokoknya angkatan 2016, Bang, saya. Oh, iya, iya, iya. Angkatan ketiga, kata Pak Zen. Iya, Oh, angkatan ketiga, ya. Berarti di bawah kita, Bang, ya. 1 ya, tahun ya. bawah. Oh, Tamat jauh kita saya langsung jauh. Abang masuk itu. Agak lebih muda saya. Oke. Jadi Nah, di mana sekarang, Bang? Alhamdulillah sekarang dikasih kesempatan untuk bergabung menjadi pengajar di Geomatika, Bang. Pak Widi, Bang Widi. Ya, sama Bang Widi. Jadi sekarang Bang Widi untuk fokus di survei terestris, saya di fokus Iya. di lab hidrografi. Oke, Bang. Mantap, Bang. Alhamdulillah. Ya, sebagai informasi juga buat Iya, abang-abang dan mungkin mahasiswa semester 1 yang saat ini belum pernah menggunakan alat kampus. Kita di iya. kampus karena COVID ya, jadi belum pernah menggunakan alat-alat yang ada di kampus ini, hanya beberapa alat. Jadi di kampus kita sekarang Geomatika alhamdulillah sudah punya 4 lab, 4 lab. Pertama lab survei terestris itu di bawah Iya. tanggung jawab kalau mahasiswa taunya Pak Widi. Jadi Iya, Pak Widi. Pak Widi bertanggung jawab untuk lab terestris, kemudian lab survei hidrografi itu saya yang ada di situ. Kemudian kita juga punya 2 lab komputer. Pertama lab GIS dan satu lagi Iya, Bang. lab remote sensing. Jadi kita sudah punya 4 lab yang berfungsi secara normal dan bisa digunakan oleh mahasiswa untuk perkuliahan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi udah banyak kali perkembangan Mas semenjak kami keluar, Bang, ya, tamat ya. Sejak saya keluar lebih tepatnya. Iya, Sejak iya, saya iya. keluar. Oke, cuma Iya, Bang. jadi saya di sini buka sesi tanya jawab lah kalau gitu ya untuk Bang Boleh, boleh, boleh. Rika tanya jawab juga untuk nanti ke Bang Jul yang masih sangkut-sangkut pertanyaannya juga boleh ke Bang Jul. Ada juga Iya. Bang Arif, ada Bang Gio, kemudian ada Bang Widi, ada Pak Widi yang mau bertanya-tanya ke Pak Widi juga boleh. Termasuk ke angkatannya Kak Afifah. Afifah ini udah lulus ya, Pak? Udah. Oke, nah ya. Itu ada pertanyaan satu itu ada pertanyaan tuh. Oke, saya coba baca. Ini pertanyaan ya. Assalamualaikum Bang. Perkenalkan saya Rapli Aditya, mahasiswa 1. Oke, Bang, kesan Abang melakukan survei di masa pandemi dan gimana rasanya? Apakah sama atau beda? Ke Bang Rica nih. Oke, siapa namanya tadi, Bang? Rapli. Oke, saya jawab ya, Rapli. Jadi apa kesannya itu ketika melakukan survei di masa pandemi? Mungkin waktu Corona ya, Corona 19, itu saya melakukan survei di daerah Kabupaten Lebong. Jadi waktu itu di Kabupaten Lebong, memang sih di daerahnya itu masih desa. Cuman masyarakat di sana itu memang antusias sekali soal penyakit ini. Jadi kami pun keluar sosialisasi ke desa apapun, dikira kami ini corona gitu. Karena kita datang dari Pekanbaru. Jadi agak susah sih
pendekatan dari awal itu ketika kami melakukan sosialisasi ke kecamatan dan lurahnya. Jadi kami untuk di lapangan itu kami memang dituntut sesuai dengan prosedur dari desa kecamatan setempat bahwasanya protokol kesehatan itu kita lakukan. Oke. Bang, kayaknya nih Bang Rica sama Bang Jul ini sedang di rumah ya sekarang kan? Sedang Iya, lagi tidak di rumah melakukan sekarang. apa-apa. Iya. Kira-kira sebegitu sepikah Bang lowongan pekerjaan sekarang di masa pandemi gini Bang? Dari Bang Rica dulu. Ulang lagi Bang. Kan sama-sama sedang di rumah nih Bang, artinya sedang tidak melakukan kerjaan. Nah, kira-kira betul, Bang. tetap ada lowongan atau memang sepi sebenarnya pekerjaan survei di masa pandemi sekarang? Oke Bang, oke. Mungkin Bang ya. Kalau di yang setahu saya itu kalau untuk PTSL mungkin setiap tahun mesti ada kontraknya kan. Cuman dari lowongan dari perusahaan tetap ada. Saya lihat itu tetap ada dari kawan-kawan lain, ada yang di Pekanbaru pun ada yang masih ngisi lowongan, yang dari RPP ada juga. Dari kawan-kawan di Kementan ada juga yang share. Tapi untuk prospek untuk lowongan pekerjaan di masa pandemi ini mungkin masih ada, nggak terlalu berpengaruh. Cuman ada juga yang sebagian dari kita ya, yang yang masih bingung mencari informasi lowongan. Sebenarnya lowongan itu banyak. Oke. Itu aja sih. Oke, dari Bang Jul gimana Bang? Terkait lowongan nih Bang, sebelum ada pertanyaan lanjutan untuk Bang Jul. Kalau untuk lowongan saya pikir masih nggak sepi ya, itu ada banyak juga sih lowongan, cuman ya itu kalau kayak ini terakhir ini kayaknya TIS buka, Petrosi buka, tambang-tambang itu kayaknya nggak, untuk sekarang itu nggak terlalu lah. Memang kalau kita milih-milih itu masih agak sepi. Kalau kita bandingkan 2 tahun atau 3 tahun lalu mungkin sekarang bisa dibilang sepi. Tapi kalau ada aja gitu lowongan, kalau soal lowongan ya. Ya kalau bidang geodesi juga banyak kan, nggak hanya pengukuran, ada kita bagian untuk interpretasi citra, untuk digital kan banyak, itu sebenarnya banyak sih lowongan hal-hal seperti itu. Iya. Oke Bang Jul, makasih Bang. Ini ada pertanyaan lagi Bang, yang sudah di-share sama Pak Zen nih. Kira-kira bekal apa yang harus dipenuhi oleh lulusan Geo untuk terjun dan bersaing di dunia kerja saat ini? Ditambah lagi perkembangan saat ini dibantu dengan teknologi yang baru untuk lulusan Bang yang masih kurang familiar. Gimana Bang Jul? Oke, ini benar sih, untuk teknologi terbaru sekarang itu banyak sih hal-hal baru, cuman yang baru-baru juga pun belum terlalu banyak dipakai. Yang dalam pengukuran sekarang lah, kalau dalam pengukuran stockpile, mungkin yang paling baru sekarang itu ada di data lidar. Mungkin tapi masih banyak perusahaan yang belum mempunyai budget untuk ke lidar, sama belum menerapkan lidar juga. Dan saya rasa untuk di alat-alat Poltek ya udah cukup lengkap ya. Itu banyak juga digunakan di beberapa tambang-tambang gitu. Seperti kalau yang sekarang yang tahun-tahun ini yang sering digunakan itu kan total station. Terus ada yang sekarang di drone dalam pengukuran stockpile itu udah mulai digunakan. Tapi kalau untuk kedepannya banyak teknologi-teknologi seperti kalau di mungkin multi beam kita itu versi pertama Pak ya, Pak Zain ya. NB1 ya kalau nggak salah ya. Ya, MB1 kita punya. Ya, pertama masih bukan beta Kak ya. Iya. Beta itu. Mungkin kalau yang pertama itu masih banyak juga digunakan, malah beberapa pengukuran masih menggunakan dengan single beam malah. Waktu itu pernah ada ditawarin untuk pengukuran laut dengan menggunakan single beam. Nah, kalau misalnya untuk teknologinya, saya rasa Poltek jauh lebih unggul lah. Maksudnya bisa menyaingi lah di industri-industri.
Itu sih kalau misalnya untuk kedepannya yang baik dipelajari sekarang itu kalau kita bahas itu di data LIDAR. LIDAR memang lagi banyak gencar-gencarnya digunakan karena pengukuran yang cepat, tepat, dan akurat. Memang dengan biaya yang tinggi. Itu sih. Kalau untuk teknologi-teknologi untuk di laut juga ya palingan kita yang ROV ya. Kalau mungkin Pak Zen tahu, itu yang memang banyak sekali lah kalau kita bilang kalau di udara itu ada pilot drone-nya, kalau di laut itu ada pilot ROV-nya. Itu mungkin siapa tahu Poltek pengen pengadaan mungkin jauh lebih bagus kalau ada ROV. Bisa dibantu lah ya kami ini pengadaannya. Oke. Bang, pertanyaan lagi lah mungkin ke Bang Jul atau Bang Rika atau abang-abang kita juga yang mungkin bisa jawab. Nah, mungkin ya bisa jadi tadi di lapangan kerja kita menjumpai mereka menggunakan alat yang jauh lebih rendah atau bisa jadi menggunakan alat yang lebih tinggi dari yang kita punya di kampus. Nah, cara untuk kita mempunyai kemampuan tersebut gimana Bang? Apakah cukup nih dengan level kemampuan kita menggunakan alat yang dipunyai di kampus sambil belajar nanti di dunia kerja? Gimana? Untuk Bang Rika? Kalau dari saya seperti saya bilang sebelumnya tuh alat-alat kampus tuh cukup lah kalau misalnya kita belajar kalau di dunia kerja tuh memang kita nggak bisa, misalnya nih saya selama ini pakai di Nokia, tiba-tiba larinya ke Leica. Itu kita dari perusahaan juga dikasih spare lah misalnya satu minggu atau 3 hari untuk belajar alat-alatnya. Tapi kalau dari segi konsep dasarnya kan alat-alat itu sama gitu. Misalnya kayak total station itu sama, multibeam mungkin Pak Zain juga ada coba beberapa multibeam yang lain. Paling kan cuma beda di interface-nya aja, tapi dalam pengukuran tuh sama. Kita harus butuh ke GPS-nya, kita harus masuk ke GPS-nya, kita harus kalibrasi, kita harus masukin IMU-nya. Itu kan memang bisa konsep kerjanya kan masih sama walaupun dengan alat yang berbeda. Oke, pas bener. Oke, cakep. Kalau Bang Rika gimana Bang? Ya Bang. Terkait Ya, alat-alat di dunia survei Bang, gimana? ya sesuai yang dijelaskan sama Koko tadi ya mungkin itu lebih bagus juga. Cuman ada penambahan sedikit. Jadi kalau misalnya kita membandingkan alat survei yang ada di lapangan, mungkin di lapangan terkendala sama alat yang lebih rendah dari alat yang kita kenal kita pakai biasanya di dunia pekerjaan sebelumnya atau di kampus. Mungkin kalau misalnya alatnya masih bisa digunakan dengan sebaik-baik mungkin. Kalau misalnya ada alat penunjang yang kurang mungkin bisa diakali gitu kan. Contoh, kalau misalnya alat total TS kita di lapangan itu ada bermasalah, soalnya ada jarak, kita pakailah yang manual dulu kan. Anak surveyor itu jangan kehilangan akal, itu aja. Setidaknya data di lapangan kita dapatkan gitu. Oke, siap. Bang. Oke, makasih Bang. Ya. Bang Reja lagi santai? Oke, santai. Bang, sharing-sharing dong Bang sama kami. Santai nggak Bang? Halo, baru pulang, sorry. Oke, lagi ngapain nih Bang? Lagi di kamar ya. Pulang. Oke. Bang, sekarang lagi ngerjain apa Bang? Lagi apa ya? Lagi survei di Dermot sekarang alhamdulillah. Mattermode. Oke, bidang apa Bang? Survei juga, namanya dimension control. Sebelumnya saya lulus sama dosen sama yang lain. Oke, silakan Bang. Say hello. Enggak, maksudnya tadi aja kayak Assalamualaikum yang lain. Waalaikumsalam. Oke. Perkenalkan nama saya Reza. Waalaikumsalam. Tahun 2016 sama kayak tadi Julianto sama kayak Rika. Baru pulang berarti, sorry. Siap. Bang, di sana apa yang dikerjakan Bang terkait dimension control? Apa alat yang digunakan dan gimana cara kerjanya Bang? Sebenarnya dimensional control itu sama kayak survei kita biasa. Cuma kalau biasa kan kita ngukurnya di lahan ya, tanah, lahan, atau kayak Koko tadi stockpile. Kalau di DC, dimensional control, itu kita ngukurnya banyak kan structure atau ya objek-objek yang dari besi, dari baja gitu-gitu. Jadi bukan tanah kan. Jadi kayak structure itu kalau di Dermot kebetulan banyak structure subsea, structure di jaket, structure untuk
di modul rig gitu-gitu. Itu kita bikin dari nol, dari join, dilas, kita lihat panjangnya berapa, lebarnya berapa, tebalnya berapa. Mengukurnya tetap pakai total station, tetap pakai meteran, mentok pasti pakai T2 itu sama kayak T0 kan. T2 iya sama kayak T0 kok. Masih alat-alatnya sama lah. Berarti sistem dan cara kerjanya tidak jauh berbeda ya Bang, hanya masalah interface sesuai dengan yang tadi abang-abang sebelumnya sampaikan gitu ya? Yes, kalau apa namanya, ya cuma beda tempat aja. Oke. Selain abang di situ ada siapa lagi Bang? Ada Rizky, alumni juga. Mungkin Rizky ada nggak? Alumni Rizky Aditya ya? 2016 ya? Ya, anak malam tapi dia. Aditya itu angkatan lulusan 2017 2020 ya? Baru lulus ya? Bener ya? Baru lulus 2016 kan? 2017 berarti dia Bang. 2017 ya dia. Ya. Oke. Bang, sukses Bang, lanjut. Nanti kalau ada info-info jangan lupa kabar-kabar kami Bang. Sip, aman. Oke. Bang Chef Justin lagi santai. Bisa di-unmute mic-nya Bang. Bisa Bang? Oh, masuk. Oke. Bang lagi di mana sekarang? Sekarang puisi awak di Kalimantan, bro. Tepatnya di Banjarmasin. Wah, jauh. Ngapain, Bang? Itu tadi. Alhamdulillah kan sekarang ada proyek. Yang pertama kemarin itu bangun masjid bambu desa Kiram. Wah, berkah nih. Ya, tapi muka Richard ini ketawanya kayak gitu ya. Pengantin baru nih, tengoknya. Hitam aja kawan gue sekarang. Macam mana lah kawan? Kalau nggak kayak gini, jadi nikah nanti kan. Sekarang jujuran mahal. Nah, kemarin kita pembangunan masjid bambu desa Kiram itu sama bangun tetap melakukan pemancangan. Karena kita juga menggunakan TS. Ya, sama kayak si Julianto Koko. Awalnya saya menggunakan itu waktu di Pekanbaru Nikon. Itu tadi kalau di kampus tuh saya cuma kentang-kentang aja, cuma numpang nama sama Koko, numpang nama sama Rica, sama Maudi Satria. Iya. Jadi gini, kalau di lapangan kita berkelompok, jadi kita bisa ngarapin si A, udahlah si A aja aman kok. Udahlah si B aja aman kok. Tapi ketika itu di hadapan kita, bisa nggak bisa harus bisa. Ada harga diri yang kita perjuangkan sana. Wah, oke. Luar biasa ya. Mantap. Jadi waktu di Pekanbaru itu awalnya nggak bisa karena dasarnya kita ada teodolit nggak banyak, sikit-sikitnya ada lah ya kan. Masa kosong sama sekali, malu kali awak lulusan Poltek kosong ya kan. Siap. Jadi karena dasarnya itu kayak Koko bilang di lapangan kita diajari. Kalau kita mau nggak bisa TS kan, TS ini terbaru juga. Selama ini kan kita menggunakan waterpass, habis itu teodolit. Nah, sekarang kita menggunakan TS. Itu Nikon diajari. Habis itu sudah bisa, saya dapat juga proyek di Balik Karimun. Karimun saya menggunakan Sokia kalau untuk level sama elevasi saya lebih suka Sokia karena menggunakan laser. Jadi kalau untuk di lapangan jarang. Palingan saya buka ombeng belakang mobil, taruh alat, udah nolnya bisa saya kasih. Jadi kalau untuk ke lapangan saya jarang. Palingan depan atau belakang mobil, dirikan alat, tembak, udah pakai laser aja. Oke, cukup keren nih saya penjelasannya. Iya, tapi sepertinya di lapangan lebih sulit membayangkan. Dan itu tadi, betul kata Rica. Kalau di lapangan itu jangan hilang akal. Kita akali, jangan hilang akal. Jarang survei hilang akal. Kecuali nggak ada akal, biar lagi cerita. Siap. Abang di Kalimantan sendiri atau gimana Bang? Ada rekan-rekan dari Poltek? Nah, kebetulan sendiri sini bro. Oke. Kalau nggak salah sih di sana juga ada tuh Bang lulusan tahun 2020 ya, si Yusra kali ya? Yang kemarin kita muncul di grup. Ya. Kalau nggak salah itu di Kalimantan Barat, itu Kalimantan mana? Kalau saya ini di Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Pasar Terapung RCTI oke. Siap.
Oke, makasih Bang Sep. Oke. Oke, Bang Gio lagi santai mau berbagi sama kami. Bang Gio, Ada lagi nih tambahan bro. Lanjut. Jadi gini, apa namanya tuh? Kalau saran saya sih, kebanyakan kita itu yang pertama tuh mental. Nggak kita, saya pun merasakan gitu. Yang itu kita udah menghakimi diri kita ini mengatakan kalau kita tidak mampu. Dengan pesimisnya. Jadi ketika kita keluar, apalagi kita dengar tamatan dari mana Bang? UI. Kita ada down, padahal kita nggak tahu entah ya nggak tamatan UI dia ya kan. Cuma kita udah kena mental dulu. Nah, yang kedua, kalau untuk disurvei, saya cuma bisa disurvei sih. Apa namanya itu? Kita pahami alat ini. Yang pertama, kapasitas alat ini di mana? Contoh, jaraknya sejauh mana? Habis itu yang bisa dihasilkan apa? Kalau kayak water pass kan cuma beda tinggi aja dia minta kan. Itu fungsi water pass. Jangan nanti disuruh water pass, disuruh cari siku. Bening awak ya kan. Nah, habis itu theodolit. Kalau theodolit bisa kita gunakan kalau untuk apa namanya itu cari siku bisa. Habis itu untuk cari elevasi bisa. Itu theodolit. Nah, TS ini kalau saya sekarang menggunakan TS Topcon 50 series. 52 ding ya, 52 series. Nah, di Topcon ini ada plus minusnya lah. Yang pertama itu untuk mengukur jarak. Saya bisa mengukur jarak. Nah, dari tanpa apa namanya tarikan meter-meteran, capek tarik meteran kalau jarak jauh. Pakai alat aja. Nah, kelemahannya itu dia cuma bisa dari A ke B. Habis itu A ke B, A ke C. Tapi kalau B ke C kita ukur nggak bisa. Kita harus berdiri lagi di posisi B ke C gitu. Nah, yang kedua kalau untuk penginputan koordinat lebih cepat Sokia sih saya rasa. Karena Topcon iya kok agak lambat Topconnya rasa. Agak lambat dari segi ininya. Habis itu TS ini multifungsi. Kita bisa jadikan dia water pass, bisa juga. Karena saya udah lama nggak gunakan bak ukur. Kalau Sokia saya jarang gunakan pakai bak ukur, itu saya jarang. Saya cuma pakai laser langsung. Nah, kalau di Topcon ini saya menggunakan pakai bak ukur. Itu bisa kita jadikan water pass. Habis itu untuk cari siku. Dia bisa juga kita jadikan theodolit. Oke, Bang, tadi dapat saran nih dari Bang Jul. Kayaknya adik-adik kita nih nggak ngerti nih Bang siku, tapi ngertinya sudut. Oh. sorry, diralat. Sudut. Sudut 45, 90 ya kan. Oke. Saya nih angkatan pertama lah. Dulu waktu kuliah ya bisa bilang gitulah. Menumpang nama aja. Ini masih ada orang yang Koko, Rica, Modi Satria. Ini ada Jangan gitu deh. lulus ya? dikasih aja. Tengok Pak Sudra kan, Mak, jauh-jauh dari Padang kasih yang kita kasih lulus aja lah ya kan. Siap Bang. Ada Kak Irma juga ya? Oh, Irma ngeri tuh. Halo Kak Irma. Irma. Kawan awak tuh terbaik tuh pokoknya tuh di Batam. Mana nih Kak Irma? Ada Kak Irma? Kak Irma mau berbagi sama kami. Mungkin yang tadi cowok-cowok semua nih. Adik-adiknya pengen lihat yang cewek-cewek. Kak Irma. Wah. Habis itu gini, saya pernah nih cerita aja ya. Rindu kali ya sama kawan-kawan ini ya kan. Walaupun cuman tong kosong aja sampaikan kan. Ini nggak formal kali kan. Lanjut Bang, santai aja kita nih. Ini segan kali awak muka Koko sama Rica kaku kali tengoknya. Siap. Tapi nanti ini masuk YouTube Bang. Hajar saya. Apa namanya tuh? Waktu Bang Gio standby ya. Habis ini saya tanya-tanya. Lanjut Gio lah, yang berbukti Oke. tanya dulu lah. Saya lanjut. Kosong dulu. Saya lanjut Bang Gio ya. Bang Gio. Lanjut Gio. Bang Gio. Langsung mati kameranya Bang Gio nih. Mati. Tuh. Bang Sep mati Bang Sep.
Bang, mic-nya Bang. Ah, itu dia. Bang Gio. Ah, Bang Gio, Kak Irma. Bang Gio dulu lah. Mic-nya Bang Gio. Halo Bang Gio. Waalaikumsalam. Gimana Bang Gio? Di mana sekarang? Di Batam, Pak Ijal. Wah, di Batam. Abang sekarang di mana Bang? BPN Batam ya? Oh enggak, di Bintan. Lagi di Batam tapi pulang. Oke. Kangen sama keluarga, Jal. Bang, kalau sudah instansi ini kita tanya-tanya tentang magang nih. Bang, kalau adik-adik kita mau magang bisa nggak nih Bang ke BPN sana? Magang ya? Iya. Sebelumnya apa Bapak Ibu dosen izin ya Pak, Bu. Pak, malu nih Jal, udah lama nggak ngomong ini. Santai Bang. Apalagi lihat muka Bang Arif. Kalau untuk apa magang ya Jal? Magang itu ya kalau di beberapa anak geomatika kan kemarin magang itu di Kanwil ya, di Kanwil BPN-nya. Ya. Nah kalau untuk di Bintan sendiri sekarang kalau ngajuin tuh belum banyak sih yang ngajuin gitu loh. Tapi kalau di Batam mungkin ada tuh, di kantor pertanian Kota Batam tuh ada. Sama Bang Abe ya, Bang Abe ada nggak Bang Abe? Tapi kalau memang mahasiswa adik-adik kita mau ngajuin bisa ya Bang? Ya kalau sesuai dengan syarat insya Allah bisa. Oke. Nah untuk skop kerjanya Bang, di sana mereka bakal dikasih apa lah kira-kira gambarannya Bang? Ya tadi juga mungkin Bang Rica udah sharing ya masalah program PTSL. Jadi kan di BPN itu program unggulannya ada dua. Itu ada PTSL sama sekarang ada registrasi tanah. Jadi sebenarnya sama itu. Jadi kalau untuk geomatika mungkin ditaruhnya di bagian pengukuran. Ya sebenarnya ini juga jadi masukan buat Poltek ya Pak. Jadi Pak ya perbanyak MOU sih Pak. Kemarin kan baru ke BPN Batam juga baru siap MOU ya Pak. Iya. Memang akan kita ini kan cicil ya. Ya. Kalau menurut saya juga sebenarnya dulu pernah ngerjain yang proyek BP Batam masa apa itu ya, lupa ya. Nah itu di UGM kalau nggak salah juga ada, mereka buat suatu organisasi geomatika gitu loh Pak. Jadi dibuatkan mungkin dijadiin visi gitu juga, tapi kumpulan anak-anak geomatika gitu loh. Jadi kalau untuk masuk ke BPN itu kan kalau untuk personal mungkin susah, cuman kalau udah berbentuk kerjasama, jadi kami tetap pakai pihak ketiga gitu. Untuk media pengukuran itu kami memakai pihak ketiga, nanti kontrak per tahunnya itu nanti ditandatangan sama PPK. Jadi untuk proyek besar BPN biasanya dia menggunakan pihak ketiga untuk membantu pengukuran di seluruh daerah tergantung kabupatennya gitu. Itu sih Jal. Ya sekarang kalau fokusnya kalau pengolahan data ya mungkin di bagian peta juga main, terus CAD-nya main juga, terus ya kalau pengukuran biasa pakai PS, ya pokoknya pengukuran itu ya bidangnya udah ada, cuman kan kita tinggal menentukan bidang yang mau diukur kan gitu aja. Oke. Berarti bisa ya buat adik-adik kita. Nah buat adik-adik kita yang pengen magang dimanapun itu, insya Allah abang-abang kita bisa bantu. Kalau emang mau di BPN tempat Bang Gio juga kita bakal hubungi Bang Gio nanti, bisa lah ya Bang ya. Terima kasih Bang Gio. Oke, Kak Irma. Udah muncul nih Kak Irma. Woi kawan. Jelek kan muka kau sekarang kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak Irma. Kak Irma mana sekarang Kak? Salam hormat buat Bapak Ibu dosen sebelumnya, buat kawan-kawan semua. Oke. Kakak sekarang di mana Kak? Saya lagi di Karimun sekarang, di BPN Karimun. Oh, Asik BPN juga ya. Alhamdulillah hebat-hebat ya. Hebat-hebat ya kakak-kakak kita ini. Iya bro. Tapi gini juga bro, kalau untuk magang itu jangan terfokus dengan jurusan kita. Awak aja magang kan wali kota dulu. Betul. Bisa itu kerjain survei Bang.
Lah itu dia, di wali kota itu biasanya magang ya, nggak ada deh yang ngasih kerjaan kita, nggak ada. Mana mau ngasih data-data dia. Nah, kenapa sekarang harus jelas Bang magang adik-adik kita? Karena mereka itu magangnya TA mereka itu harus sesuai dengan magang Bang. Jadi sekali jalan, tidak TA Oh, dulu. sorry lah, nggak ngikutin. Enggak. Kemarin beda. Santai. Ini kan untuk adik-adik kita. Nah, mungkin jadi kalau tempat abang-abang juga mengizinkan data untuk pengukuran itu dijadikan TA sama adik-adik kita, itu boleh. Mereka bisa magang di sana sekali mungkin cari pengalaman, tapi TA Kalau mereka... ada yang mau datang Kalimantan pengukuran jembatan, langsung CC, saya CC langsung. Wah, oke, jalan mulus nih. Iya serius. Jalan mulus. Saya bisa lobby. Oke. Buat adik-adik. Apa yang bisa berikan untuk Poltek, apalagi geomatika ini kan? Siap. Siap. Kak Irma. Ya. Irma sekarang di Karimun BPN. Iya. Di bidang apa, Kak? Saya di bidang penetapan hak tanah. Jadi sebenarnya di sini aku mau sharing aja. Karena aku baru balik lagi di dunia geomatika ini, aku baru lagi di sini. Sebelumnya setelah tamat itu sampai sekarang ini aku bergeraknya tuh pengalamanku tuh malah nggak ada di geomatika, baru balik ini lagi ke geomatikanya. Oke. Jadi sebelumnya di mana, Kak? Sebelumnya aku di Sumitomo pernah, terus di Panasonic juga pernah. Oke. Malah jauh ya, malah bukan geomatika ya. Nggak apa-apa. Bro, dulu masih ingat awal lagi, zaman-zaman kuliah, dia sering tuh, saya kau tarik meteran itu, suruh narik meteran aja sama dia tuh. Hebat dia tuh. Siap. Oke. Iya. Kak, di sana di Karimun lebih susah nggak sih Kak tentang penetapan tanahnya, mungkin tentang terkait hukum berarti ya? Kita teoritis dikit. Jauh Bang, kalau aku gini sih, karena aku di sini juga masih baru, jadi aku rasanya aku belum ada ilmu juga mau buat share ke teman-teman. Jadi aku di sini lebih mau share masalah ini sih. Nanti pun kalau misalnya kalian udah lulus kuliah, misalnya pun nggak langsung di jurusan geomatika, itu nggak apa-apa, karena kayak seperti yang kata Pak Zain tadi bilang, kita tuh ada step-stepnya. Mungkin kita belum nyampe ke situ dulu. Jadi kita bisa coba di bidang lain sambil sembari kita nyari-nyari jalan untuk bisa ke bidang geomatika itu. Jadi walaupun nanti kawan-kawan tamat tapi nggak langsung kerjanya nggak di bidang geomatika, itu nggak masalah kawan-kawan. Yang penting pengalaman dulu. Kalau aku sih gitu. Kalau masalah peta di bidang 4 ini aku masih newbie juga kan, jadi aku belum berani share lah. Itu sih Bang, itu aja sih yang mau aku sampaikan buat kawan-kawan semua, tetap semangat. Oke, semangat kami nih Kak. Ginilah, karena kakak di Karimun nih, banyak juga nih anak-anak Karimun yang kemungkinan pengen pengen pulang kampung lah bahasanya, magangnya dekat sama keluarga gitu-gitu. Bisa nggak nih minta bantuan kakak kami? Mungkin bantuan tanya-tanya. Insya Allah nanti di ini. Soalnya sekarang nih di sini ada juga nih yang lagi magang nih, anak Poltek, ada 3 orang kan. Ada Yosi, ada Rina, ada Ardila namanya. Oh ya, oke, kami kenal. Iya, bertiga tuh lagi magang tuh. Oke Kak, dijaga baik-baik Kak adik-adik kita itu. Siap. Oke. Habis itu kalau untuk kontraktor bro, kalau di Karimun cuma 1, itu Papan Mas. Itu bergerak di bidang jalan sama saluran. Oke, siap. Makasih Bang Sep. Bisa daftar ke Asep nggak itu untuk magangnya? Itu tadi kawan. Kalau kemarin aku kerja di Karimun, sekarang aku kan nggak ada zat di Karimun lagi. Kalau ada yang mau magang ke Kalimantan, aku jamin lulus. Ada kalau untuk aspal ada jalan. Aku betul mengerjakan 700 meter untuk pelebaran. Jembatan ada, bentangan jembatan 33 meter. Ongkos perjalanan gimana, Sep? Ya, Cah? Ongkos perjalanan gimana, Sep? Ditanggung nggak? Itu tadi lah kawan, ya kan? Paham lah, ya kan? Rekomendasi dari Kak. Aduh. Siap. Halo, Sep. Siap.
Kayaknya banyak nih link-link pekerjaan, link-link tuh adik-adik kita magang dan kita bisa berbagi. Harapannya sih sebenarnya kita nih sebagai alumni sudah punya grup bisa saling berbagi untuk adik-adik kita juga, terutama buat abang-abang juga. Saya dan Bang Widi hanya bisa menjembatani adik-adik kita di kampus untuk kemudian bertemu dengan abang-abang dan kakak-kakak semua yang sudah lulus dan kemudian punya penempatan kerja di masing-masing bidang. Jadi kalau ada apa-apa terkait pekerjaan yang membutuhkan mahasiswa geomatika, saya sama Bang Widi, sama Pak Widi sekarang bisa menjadi jalan untuk ke adik-adik kita gitulah. Nah, terakhir nih, kayaknya sudah cukup panjang saking asiknya. Terakhir mungkin saya mau nyapa nih, angkatan 2016 yang lulus 2019. Ada yang mau berbagi sama kami? Ada Bang Uki, ada Bang Anan kalau nggak salah, ada Bang Ari, termasuk ada Bang Pais juga tadi yang mau berbagi sama kami. Ada? Nggak ada ya? Aduh, lulusan baru nih. Bang Sandi mau berbagi sama kami, Bang? Manajer PT sekarang Bang Sandi nih. Si Binsar tuh mukanya tegang kali, takut orang nengok itu. Ini polisi kali ya? Lingkungannya polisi itu. Oh, sama kayak Bang Jahe ya? Bang Uki? Ngomong dulu Bang Arif. Jal. Oh ya, Mas Bapak Jali, mungkin saya mau berbagi, nggak berbagi sih sebenarnya. Ya, silakan Bang. Palingan ini sih pesan buat adik-adik mungkin kan yang sekarang masih semester 2 ya, genap ya. Semester 2, semester 4 mungkin ya, atau mungkin sebagian masih ada yang magang. Intinya jalani dulu semua progres yang ada, jangan mikir macam-macam gitu ya. Tetap fokus sama kuliahnya, tetap semangat, kemudian jalanin semuanya progresnya, nikmati semuanya sampai selesai. Nah, nanti setelah selesai ya baru dipikirkan gitu. Jadi sekarang tuh kalau lagi kuliah ya fokus aja dulu sama kuliahnya. Masalah kerjanya di mana atau di mana nanti itu mungkin ke depannya gitu. Yang penting sekarang selesaikan dulu progres yang ada, nikmati dulu proses yang ada lah gitu. Oke, makasih Bang Pais. Itu aja sih pesan kali ya buat adik-adik. Oke Bang Pais. Nah, karena sudah muncul nih, kami pengen menyapa lah Bapak Ibu dosen. Pasti kangen nih para lulusan. Pak Paroki sedang santai, bisa menyapa kami Pak? Halo Pak. Pak Paroki bisa menyapa kami Pak? Oke, kalau begitu kita lanjut. Nanti Pak Paroki kalau memang lagi santai boleh menyapa kami. Bu Lutfia sedang santai Bu, atau Bu Siti Nur Cahyati? Boleh berbagi sama kami? Halo, Assalamualaikum. Salam. Selamat siang. Ya Allah, angkatan pertama. Kok saya pangling sih lihat kalian? Halo Mbak. Aduh, ya ampun, saya mana nih? Ini biasanya dulu Pak balik dan nempel sama Cai. Kalau saya sama angkatan pertama tuh cuma bentar, soalnya 4 bulan, 5 bulan saya tinggal kuliah lagi. Terus, Mbak balik Bandung Mbak. Ketemu lagi Mbak. Nih, adik-adik angkatan pada nanya tuh lah, jangan diem-diem aja menyimak. Mereka nih informan-informan handal loh. Tanggung loh mereka. Angkatan percobaan aja bisa sukses. Kalian yang gitu. Percobaan. Coba mana Cai? Hai Uki chat doang. Ayo mana suaranya Cai? Sorry Mbak, tadi lagi keluar ngambil makan. Oh, Oke, selamat makan Bu. Belum. Koko, ada Riza juga, Asep. Ya Mbak Siti. Irma, siapa lagi yang alumni ya? Ada Jahe juga, Arif. Kalau Arif kadang masih ketemu di kampus ya Arif ya? Arif nggak lulus itu Mbak. Sudah, dia tinggal ngambil ijazah. Sebenarnya kapan diambil Rif? Belum diambil ya ijazahmu ya, masih ada di daftarnya. Ada Uki juga.
Ngapain nih, Dek? Ngapain? Bu, sharing-sharing Bu. Ya buat abang-abang dan kakak-kakak yang membutuhkan adik-adik untuk magang bisa menghubungi Bu Lutfia ya. Kebalik, bukan gitu. Jadi kalau ada yang punya info magang ke Bu Vivi disampaikan gitu. Ini sih mungkin abang-abangnya ini bisa ngasih pesan ke adik-adiknya gimana biar mereka berani gitu buat keluar Batam, karena kan sangat dikit banget yang mau magang di luar Batam itu yang berani gitu. Saya bukan ngasih saran sih, menanyakan ke abang-abangnya biar bisa ngasih pesan ke adik-adiknya supaya berani gitu. Entah magang di luar Batam, ngambil kesempatan di luar Batam, dan lain sebagainya. Karena masih dikit. Halo, assalamualaikum Ibu. Ya, Afifah ya, ayo Afifah. Ya. Ini kemarin magangnya jauh banget ini dia. Sulawesi ya. Iya. Tapi angkatan yang sekarang kayaknya belum ada gitu yang jauh. Yo, Afifah bisa cerita tuh. Boleh nambahin ya Bu, Pak. Silakan. Untuk abang-abang alumni semua, salam semuanya. Saya Viva dari angkatan 2017, baru tahun kemarin lulus. Jadi kalau informasi kayak magang di luar itu kebanyakan itu kayak kita sendiri yang cari informasinya dan kita sendiri yang mengajukan ke instansi tertentu. Jadi jarang kalau yang di luar itu kayak saya kemarin di Bendungan Ladongi kan kita sendiri yang kirim surat dari Poli Batam, kita minta surat baru kita kirim ke PPK Bendungannya langsung. Kalau kemarin saya gitu. Dan apa ya? Menurut saya magang kita lihat dulu magangnya itu bisa kan kita magang ini sekarang kan juga dipakai untuk tugas akhir. Jadi otomatis dipertanyakan dulu datanya bisa digunakan untuk tugas akhir kita apa enggak gitu. Kalau misalnya bisa, ya lanjut aja. Apalagi kan masih 8 bulan enggak ya magangnya, Bu atau Pak? Gimana Bu Vivi? Magangnya masih 8 bulan enggak ya waktu magangnya? Masih 8 bulan. Karena 8 bulan itu waktu yang lama, jadi dimanfaatin buat belajar. Gitu. Jadi kalau misalnya untuk magang, kalau saya kan taunya yang ke instansi-instansi gitu. Kalau misalnya mau magang atau bisa juga sih coba ini kirim ke Balai Wilayah Sungai Sumatera 4, itu kebetulan ada di Sekupang. Kebetulan saya di situ baru join juga jadi surveyornya. Itu tuh banyak sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang baru selesai lelang apa segala macam itu sebenarnya ini butuh asisten surveyor atau surveyornya di bagian pengukuran. Gitu. Jadi dicoba aja dulu kirim surat. Biasanya akan selalu diterima sih kalau di instansi. Dan itu kalau biasanya pengukuran yang lagi ada di tempat saya itu nggak di Batam semua. Jadi masih di Kepri sih, tapi ya kayak di Natuna, di Karimun, atau di Tanjung Pinang. Gitu sih, Bu. Malah itu magang tempat sertifikat magang saya kemarin atau sama surat keterangan magang saya kemarin itu yang membantu saya masuk ke instansi yang saya pengen masuk gitu. Jadi ibaratnya mereka terima, oh ternyata dulu kamu pernah mengerjakan ini ya, berarti kamu udah tahu pola pikir atau sudut pandang dari pekerjaan ini bagaimana gitu. Jadi itu jadi sebagai satu pilihannya mereka, oh ternyata ya udah tinggal dikembangin aja gitu sih, Bu. Oke, makasih Pak. Uki masih ada nggak nih? Uki diminta Bu Cai muncul nih. Ki, kalau kamu nggak ngomong nanti dibatalin kelulusannya, Ki. Ayo, Ki. Mana dia? Nggak tahu nih. Nah, itu dia. Mohon maaf, Bu. Lagi di kapal. Ini mau turun dari kapal, Ibu. Sedih sekali suaranya. Gimana kabarnya, Uki? Ya, sehat-sehat, Bu. Itu Afifah di BWS nggak pernah jumpa ya saya ya? Iya, BWS Sulawesi, Ki.
Sulawesi ya Bu, kirain di Kupang. Oh, kamu sekarang yang di BWS Sumatera ya? Enggak Bu, saya cuma numpang ngantar berkas saja ke BWS Bu. Gali ini silakan temannya digali ya. Iya. Mau cerita gitu. Saya sebenarnya sudah tahu, Bu. Saya sudah tahu sebenarnya Uki, Bu. Uki sekarang lagi perjalanan ke Lingga, Bu. Dia sedang ngerjain proyek waduk di Lingga. Begitu ya, Uki? Mana sih Abang Uki ini? Ya begitulah, lagi mau turun kapal ini Om. Jadi susah Om. Oke, hati-hati Bang Uki. Semoga pekerjaan waduknya lancar ya. Aman Om. ngeri. Sehat-sehat semua dosen. Siap-siap. Oke, sudah menyapa Bapak Ibu dosen, sudah menyapa setiap angkatan. Mungkin mahasiswa ada yang mau bertanya lagi. Kalau tidak ada, sudah cukup panjang pertemuan kita pada hari ini. Semoga nanti saya harap ada saran-saran dari abang-abang dan kakak-kakak terkait kita harus ngapain di sebagai alumni Geomatika, apa yang perlu kita lakukan untuk menampung aspirasi para alumni yang mungkin butuh saran, butuh lowongan untuk pekerjaan, gimana harus lewat siapa dan sebagainya. Karena saya lihat abang-abang semua sekarang sudah cukup luar biasa, sudah punya pekerjaan yang sangat-sangat begitu luar biasa pengalamannya, apalagi pengalaman organisasi teman-teman dan abang-abang juga sangat luar biasa. Saya rasa jika kita bentuk suatu perkumpulan yang memang jelas jalannya pun sangat menjanjikan untuk kita semua. Begitu ya abang-abang dan kakak-kakak. Jadi nanti kalau ada saran-saran boleh kita diskusikan di grup. Terutama tadi ada pesan dari Pak Zainuddin Lubis terkait kita sebagai alumni untuk jangan lupa terus membawa alma mater kita sebagai alumni Politeknik Negeri Batam, terutama kita sebagai lulusan Teknik Geomatika Poli Batam agar kita juga punya serapan lulusan dan serapan mahasiswa yang baik untuk terus berlanjutnya prodi kita. Begitu pertemuan kita pada hari ini. Atau terakhir Pak Zainuddin mau memberikan pernyataan lagi Pak sebelum kita tutup Pak. Lanjut aja Jal, tutup aja deh. Mungkin Mas Zal. Oke, gimana Bang Jul? Ini mungkin ada saran dikit ya. Kalau ini bagus sih kalau misalnya magang itu sekalian nyusun TA bagus. Tapi kalau dari saya sebelum magang itu kita harus pilih-pilih dulu industri-industrinya. Misalnya nih, saya pengen ke penginderaan jauh. Itu banyak kok industri-industri penginderaan jauh seperti salah satunya itu ada Waindo. Waindo itu ada untuk pengukuran jarak jauhnya, ada untuk interpretasi citra. Jadi kita harus cari tahu PT-PT-nya. Kalau dulu pengalaman kawan kan sharing juga dia keterima di magang di Waindo itu ngirim email. Jadi kita nggak usah takut sih, kita tinggal ngirim email aja. Ngirim email ke instansi yang kita pengen tuju. Terus misalnya kayak kita misalnya mau perdalam ke kelautan, itu ada Geotindo, atau misalnya pengalaman ke survei banyak kontraktor-kontraktor yang bisa kita tuju. Jadi kalau saran saya jangan terlalu berharap juga misalnya dari dosen yang ngasih. Ya kalau saran saya kita bisa inisiatif untuk email sendiri. Kalau untuk yang anak-anak magang ya kita bisa, itu mereka open kok, perusahaan-perusahaan itu open kok untuk anak-anak magang. Jadi kalau misalnya ada juga, kan misalnya nih ada yang, aduh saya salah jurusan ini. Kita bisa juga untuk apa, kalau tahu misalnya dia suka ngoprek-ngoprek pesawat, itu ada kok beberapa tamatan-tamatan geodesi juga untuk pembuatan UAV, pembuatan pesawat-pesawat gitu ada, terus pembuatan untuk kamera pengukuran identifikasi hamanya itu juga banyak kok. Jadi misalnya nggak hanya kita di dunia survei juga, misalnya kayak geomatika itu nggak hanya ngukur-ngukur tok itu. Jadi kan aku cewek, aku malas ngukur, kita bisa lari ke wilayah-wilayah lain seperti apa interpretasi citranya, seperti untuk digitasinya. Sebenarnya itu apa ya, kreativitas yang mahasiswa aja pengennya kemana. Misalnya saya ingin saya ingin pengembangan teknologinya, kita masih bisa gabung ke industri-industri yang memang pengoprekan kamera. Mungkin nggak tahu ya kalau di Poltek udah ada yang kayak waktu itu pengoprekan kamera, gimana caranya untuk mendeteksi ini tumbuhan baik atau enggak, itu ada. Terus kita memanfaatkan kamera infrared untuk pengukuran, itu banyak kok industri-industri yang menggunakan hal itu. Mungkin bisa dicari-cari juga. Mungkin itu sih dari saya. Oke. Makasih Bang Jul.
Terima kasih abang-abang dan kakak-kakak. Terima kasih buat Bang Jul. Terima kasih buat Bang Rica sudah mau sharing. Siap-siap nanti dihubungi lagi yang belum berbagi sama kita, nanti bakal berbagi kayak Bang Jul sama Bang Rica. Nanti bakal saya hubungi di pertemuan selanjutnya buat mahasiswa terus semangat belajar menyongsong semester baru, semester 2 dan 4 ke depan dengan sistem pembelajaran yang mungkin akan sedikit berbeda untuk kita hadapi. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Salam kenal dan sampai jumpa, terus jalin silaturahmi. Semoga tidak putus sampai di sini. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu ya. Foto dulu ya. Ayo aktifin kameranya. Aktifin kameranya. Kita mau foto dulu. Yang nggak bisa ya nggak apa-apa sih. Yang bisa ya. Oke, halaman pertama saya oke. Kita foto dulu ya. Oke. Sip. Lanjut sebentar. Oke, sebentar saya lanjut. Oh, satu lagi, sabar. Hihi, jadi tukang foto nak Geomatika. Oke, satu lagi. Oke, terima kasih semuanya. Nanti bakal dikirim ya di grup. Terima kasih. Yuk. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Jali. Yuk, sama-sama Pak, sama-sama Bang Jul. Terima kasih. Terima kasih Bang Sep. Terima kasih Pak Zan. Terima kasih para dosen-dosen. Terima kasih Bang Sep. Ya, terima kasih sama-sama semuanya. Bang Jae, Bang Gio, Bang Lica, Bang Arif, Kak Irma. Oke, dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Koko. Gimana matikannya nih? Gimana ya, Ko, makasih Ko. Sorry Ko ya telat.